Halo, selamat pagi. Silakan dibuka buku STS IPA halaman 54. Topiknya adalah tentang tumbuhan. STS IPA halaman 54 ya. Baik, sudah pukul 10.32, kita mulai. Mulai ya. Hari ini Kamis 18 Februari 2021. Oke, tempat tinggal tumbuhan. Tempat tinggal tumbuhan. Halaman 54. Siswa yang baru hadir silakan dibuka bukunya tempat tinggal tumbuhan. Baik, Miss mulai. Oke, tempat hidup tumbuhan. Lihatlah lingkungan sekitarmu. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat, ada juga tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan yang hidup di darat, banyak ya. Ada bunga mawar, ada pohon kelapa. Contoh tumbuhan yang hidup di air misalnya eceng gondok, tumbuhan teratai, banyak lagi sih ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang hidup di darat, sedangkan gambar yang di sebelahnya adalah tumbuhan yang hidup di air. Oke, ulangi lagi ya. Tempat hidup tumbuhan. Kita harus melihat lingkungan sekitar kita, ya. Ada di darat dan di air. Ada banyak jenis tumbuhan, tumbuhan yang hidup di darat dan tumbuhan yang hidup di air. Oke, pernah melihat bunga mawar? Atau ada yang punya bunga mawar di rumah? Ada ya. Kemudian ini adalah bunga teratai. Punya kolam, biasanya kolam itu berisi bunga teratai. Ya. Kita lanjut. Oke. Tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat, ada banyak jenis tumbuhan yang hidupnya di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut tumbuhan darat. Tumbuhan hidup di tanah, ya. Tumbuhan hidup di tanah. Akar tumbuhan darat biasanya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Banyak lagi sih tumbuhan darat, tapi disebutkan aja ya, siswanya satu persatu suruh menyebutkan contoh tumbuhan darat. Baik, sekarang disuruh ulang baca ya. Teona Alicia, coba baca ulang. Tumbuhan yang hidup di darat apa saja? Tumbuhan yang hidup di darat. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut tumbuhan darat. Tumbuhan darat itu hidup di tanah. Akar tumbuhan darat biasanya tertanam
bertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Oke, sekarang coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Teona Alicia, yang kamu ketahui yang ada di rumah kamu. Bunga matahari, Kenapa? bunga matahari, Ya, bunga matahari bisa. Ada lagi yang ada di pekarangan rumah Teona? Apa saja? saya tidak ingat, Miss. Oh, lupa ya, tahunnya bunga matahari. Oke, terima kasih Teona. Miss panggil kembali Lionel Richie. Nah, Lionel Richie. Baca ulang Lionel, tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat. Banyak jenis tumbuhan yang hidup di darat. Tumbuhan yang hidup di darat disebut tumbuhan darat. Tumbuhan itu disebut tanah. Akar daratan biasanya ditanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah mangga, rambutan, wortel, pisang, dan bayam. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Ya, coba sebutkan Lionel, tumbuhan apa saja yang hidup di pekarangan rumah Lionel? Maksudnya apa, Miss? Boleh bebas, boleh pohon pisang yang ada di rumah kita selain mangga, rambutan, wortel. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Nah, ya, boleh Yang tumbuhan ada yang ada di di rumah kamu juga boleh. Ada nggak tumbuhan yang hidup di pekarangan rumah Lionel? Tumbuhan ada, darat. Miss. Ayah, contohnya apa? Ada Tumbuhan apa? bunga dan tanaman cabai. Nama bunganya apa? Bunga mawar, bunga matahari. Gak tahu, Miss. Oh, yang penting bunga ya. Oke, berarti ada. Terima kasih Lionel. Nah, sekarang Miss mau tunjukin gambar pohon mangga. Pohon mangga termasuk tumbuhan darat. Nah, seperti ini. Kebetulan Miss punya pohon mangga di rumah. Jadi ini Miss foto. Nah, ya. Nah, ini dia. Ini pohon mangga dan ini adalah buahnya. Pohon mangga termasuk tumbuhan darat. Kemudian pohon apa lagi? Rambutan. Tumbuhannya ini sudah ada ya. Ini pohonnya dan ini buahnya. Nah, oke, rambutan merupakan tumbuhan darat. Kemudian ini wortel. Wortel juga merupakan tumbuhan darat. Dia hidupnya di tanah, ya. Karena tumbuhan darat itu hidupnya di tanah. Gitu, oke. Selain wortel ada juga pisang ya. Pisang, bayam gitu ya. Tapi nggak foto, cuma wortel saja. Nah, berbicara mengenai buah mangga, ya. Pohon mangga ini kan termasuk tumbuhan darat. Oke, nah ciri-ciri pohon mangga. Pohonnya itu tinggi. Tingginya itu sekitar 10 sampai 40 meter. Nah, tinggi sekali ya pohon mangga ini. Tingginya itu 10 sampai 40 meter ciri-cirinya. Yang kedua, ciri-ciri pohon mangga selanjutnya, dia memiliki batang yang tegak dan bercabang. Oke, memiliki batang yang tegak dan bercabang. Yang ketiga, daunnya tuh lebat dan tersebar di seluruh batang dengan bentuk daunnya tunggal, bentuknya lurus gitu ya. Semakin mendekati ujung batang daunnya, maka jarak antara daun semakin dekat. Kemudian untuk warna daun pohon mangga apa warnanya?
hijau muda. Kemudian kalau daunnya sudah agak menua, warnanya berubah menjadi hijau tua atau hijau kekuning-kuningan. Nah, jadi kalau musim kemarau dia jatuh atau gugur. Kalau sudah berwarna kuning gitu ya. Nah, seperti ini. Sesuai dengan gambar, oke? Iya. Kalau nggak punya pohon mangga, boleh tanam nanti ya. Beli bibitnya, tanam di pekarangan rumah kita, oke? Nah, selanjutnya, tadi ya pohon apa? Pohon rambutan ya. Pohon rambutan itu termasuk tumbuhan darat karena dia hidupnya di tanah. Ciri-ciri rambutan. Nah, ini dia ciri-ciri buah rambutan. Yang pertama, ciri-cirinya ya, dia mempunyai batang. Batangnya itu terbentuk dari kayu yang keras, berbentuk silinder. Kulit batangnya berwarna coklat, kemudian cenderung warna abu-abu dengan permukaan kerut ya. Kemudian daun buah rambutan itu berbentuk lonjong atau memanjang, kemudian ujungnya tumpul, meruncing. Warna daun pohon rambutan itu warnanya hijau muda. Ada juga yang sampai hijau tua. Seperti ini warnanya. Oke. Ciri-ciri selanjutnya ya, buah rambutan itu berbentuk bulat telur. Ukurannya 3 sampai 8 cm. Apa warna buah rambutan? Warnanya apa? Iya, warnanya merah, dagingnya putih, rasanya manis. Oke, itulah ciri-ciri buah rambutan. Oke, sudah ya, sudah dijelaskan ciri-ciri buah rambutan. Rasanya manis buah rambutan, oke? Sekarang ciri-ciri tumbuhan wortel. Siapa yang suka makan tumbuhan wortel? Ini bagus loh, ada manfaatnya ini. Ya, selain vitamin, ada juga manfaatnya. Wortel adalah contoh tumbuhan darat. Ini wortel. Rambutan adalah contoh tumbuhan darat. Pohon mangga, contoh tumbuhan darat. Sekarang kita masuk ke wortel ya. Manfaat wortel. Siapa yang suka minum jus wortel? Coba angkat tangan dulu loh. Yang suka minum jus wortel. Nah, siapa nih yang suka minum jus wortel? Nggak ada yang suka? Ada manfaatnya loh ini. Lionel, Giselle, Clara, Telisa, Tebi. Tebi suka minum jus wortel? Iya, kita lihat manfaatnya ya. Manfaatnya kaya akan nutrisi, menjaga kesehatan mata, ya, menjaga kesehatan mata. Jadi matanya bisa sehat kalau kita sering-sering konsumsi jus wortel. Kemudian baik untuk otak. Kemudian yang keempat manfaatnya meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itulah manfaat minum jus wortel. Apalagi sekarang musim kemarau, musim panas. Ya, coba konsumsi jus wortel, segar ya, meningkatkan imunitas tubuh, imun, daya tahan tubuh kita bisa kuat kalau kita sering konsumsi jus wortel. Tebi suka minum jus wortel katanya, good ya. Kemudian nih, menjaga kesehatan mata, ya. Kalau matanya sedang ada gangguan, kita lebih baik mengkonsumsi jus wortel. Oke. Nah, sekarang Miss mau sebutkan juga contoh tumbuhan darat lainnya. Banyak sebenarnya loh. Nah, ini Miss jelaskan ya. Beberapa contoh tumbuhan lain yang hidup di darat. Jadi Miss meneliti semalam pagi ya, hari Rabu atau Selasa, Miss lupa. Ternyata jagung termasuk tumbuhan darat. Siapa yang pernah melihat pohon jagung? Atau punya pohon jagung di rumah? Nah, jagung merupakan tumbuhan darat.
Ketela pohon ini maksudnya adalah ubi kayu. Nah, nama lainnya ketela pohon atau ubi kayu, tumbuhan darat. Mangga sudah pasti. Kemudian mentimun. Mentimun juga tumbuhan darat. Jasmine, Feby. Kemudian kedelai. Ini apa, Miss? Kacang kedelai. Kacang kedelai juga tumbuhan darat. Rambutan sudah pasti. Kemudian pohon pisang, kelapa, tumbuhan darat. Bunga mawar, tumbuhan darat, ya. Kemudian pinus. Nah, pinus juga tumbuhan darat. Ini sebagian kecil sih, banyak lagi lainnya, ya. Kita lanjut halaman 55. Oke, halaman 55. Ada tumbuhan darat yang hidup atau menempel di batu. Ada juga tumbuhan darat yang hidup menempel di tumbuhan lain. Nah, tumbuhan yang menempel di batu biasanya namanya lumut. Ya, tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini hidupnya menempel di batuan yang basah. Coba kamu perhatikan bagian batu-batu di rumah, ada nggak tumbuhan lumut yang warna hijau-hijau menempel di batu? Ada, pernah lihat? Pernah lihat nggak batu atau dinding-dinding atau tembok yang ditempati oleh si lumut warnanya agak-agak hijau? Pernah lihat nggak Felicia Evania? Felicia Evania, perhatikan dulu ya Felicia Evania. Perhatikan bukunya dulu ya. Oke. Nah, seperti ini coba lihat. Pernah nggak? Kamu jalan-jalan di mana gitu, kamu lihat ada batu atau tembok warnanya hijau gitu. Itu bukan warna cat ya, tapi namanya lumut. Oke, Karsten. Karsten. Halo, Karsten. Karsten, di depan kameranya Karsten. Karsten, diperhatikan dulu ya Karsten. Jangan menyamping duduknya ya Karsten. Karsten. Yang penting sudah Miss panggil ya. Dia tidak melihat dan tidak mendengarkan Miss-nya. Oke. Nah, Miss mau jelaskan tumbuhan lumut itu apa. Oke. Sifa Aska. Baca bentar Sifa Aska. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. biasanya Pada tempat-tempat yang lembab dan basah. iya, dia suka menempel di batu-batuan. Misalnya habis hujan itu kan lembab. Nah, langsung deh satu persatu batu-batuannya pada ditumbuhi oleh si tumbuhan lumut ini. Oke, tapi walaupun hidupnya menumpang di batu, nah dia menumpang hidupnya ya. Ada manfaatnya si tumbuhan lumut ini. Oke, nah coba sekarang Miss mau panggil lagi Jeffren Oliver. Udah Jeffren? Baca ulang. Tumbuhan lumut adalah ya. Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang yang hidup hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan darat. Biasanya pada tempat-tempat yang lembab dan basah. Iya, itulah dia. Tumbuhannya itu menyesuaikan dengan lingkungan darat dan biasa menempel di batu. Oke, thank you ya Jeffran. Ada manfaat tumbuhan lumut. Yang pertama, manfaatnya ya menunda erosi tanah.
menunda erosi tanah. Udah, manfaat tumbuhan lumut. Yang kedua, mengurangi bahaya banjir. Yang terakhir, menjadi tumbuhan hias atau tanaman hias. Ada tumbuhan lumut yang dimanfaatkan untuk tanaman liar, untuk tanaman liar, untuk tanaman hias di rumah maksudnya ya. Ada sebagian seseorang yang memang mengoleksi tumbuhan lumut sebagai hiasan saja boleh ya. Jadi tadi manfaat tumbuhan lumut menunda erosi tanah, kemudian mengurangi bahaya banjir. Yang terakhir menjadi tumbuhan hias. Oke. Sekarang ada lagi namanya tanaman merambat. Nah, tanaman merambat tumbuh di dinding rumah. Ini pernah melihat rumah dikuasai oleh tanaman-tanaman seperti ini. Nah ya, ada tanaman yang merambat. Akhirnya rumahnya itu dikerumuni oleh tumbuhan. Sudah? Nah, tanaman ini juga merupakan tanaman darat, ya, yang hidup di tanah di asalnya. Hanya saja dia bisa merambat itu saja ya. Oke, tumbuhan merambat ini merupakan salah satu habitus tumbuhan, ya. Sesuai dengan namanya, tumbuhan ini memerlukan tumbuhan lain untuk meraih posisi terbaik dalam kompetisi mendapatkan cahaya matahari. Nah, kalau jalan-jalan pernah melihat tumbuhan sampai ke atas gitu kan, nah dia tuh akarnya merambat. Nah, seperti inilah. Dia ini mengambil cahaya matahari yang paling banyak. Ya, seperti ini. Oke, tumbuhan merambat tumbuh di dasar hutan sehingga hanya mendapatkan sedikit cahaya matahari. Namun kalau sudah di daerah perkotaan akhirnya menjadi tanaman hias dimanfaatkan oleh manusia ya. Kenapa? Si tumbuhan ini kebetulan dia ingin mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak gitu. Seperti ini, sampai satu rumah juga dikerubungi oleh tumbuhan. Nah, pagarnya juga dirubungi oleh tumbuhan ya. Karena tumbuhan ini ingin mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Ada manfaat tanaman merambat. Apa manfaatnya? Yang pertama sebagai tanaman obat, ada sebagian tumbuhan dijadikan untuk obat. Kemudian sebagai penyejuk lingkungan. Yang ketiga sebagai peneduh rumah agar tanaman hias, ya. Jadi intinya kalau kita punya tanaman di rumah, apalagi tanamannya sampai merambat-rambat ke tiang-tiang rumah itu bisa bikin sejuk rumahnya, bikin teduh, ya. Misalnya lagi musim kemarau sangat gersang, tapi kalau kita banyak tanaman di rumah jadi sejuk udaranya, ya kan? Jadi segar, enak dipandang. Benar ya? Nah, yang ketiga ada namanya tumbuhan paku. Ada di buku kamu, coba perhatikan. Namanya ada tumbuhan lumut, kemudian tanaman yang merambat. Perhatikan bukunya. Ada lagi namanya tanaman paku. Bukan berarti banyak paku ya. Namanya tanaman paku atau tumbuhan paku. Nama lainnya tumbuhan paku sarang burung. Nah, hidupnya menempel di pohon. Ya, begini dia. Misrasa di rumah kalian ada tumbuhan seperti ini. Biasanya ini ibu-ibu suka mengoleksi tumbuhan seperti ini. Ada nggak di rumah tumbuhan paku atau tumbuhan sarang burung? Daunnya lebar-lebar seperti ini. Ada nggak di halaman rumah? Coba nanti cek di halaman rumah ya. Ada nggak seperti ini? Tumbuhan sarang burung yang menempel hidupnya di pohon. Ada yang begini gambarnya? Ada ya, pasti ada nih di rumah. Ini sangat familiar nih tumbuhannya. Oke, nah sekarang Miss menjelasin tumbuhan paku sarang burung ini merupakan jenis tumbuhan yang sangat terkenal sebagai tanaman hias. Ada? Karena Miss lihat setiap rumah ada seperti ini sih tumbuhannya. Benar ya? Nah ini tumbuhannya sangat familiar, sangat populer. Ya,
untuk hias-hiasan di halaman gitu ya. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, tumbuhan paku sarang burung, jenis tumbuhan paku yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini bisa dijadikan transaksi bisnis tanaman, bisa dimodifikasi. Jadinya sebagai tanaman hiasan di rumah. Oke. Kemudian ada manfaatnya lagi. Manfaatnya selain tanaman hias, ia juga dijadikan sebagai obat penyubur rambut. Nah, kemudian bisa mengobati sakit demam, sakit kepala, gigitan serangga, atau sengatan hewan yang berbisa. Banyak manfaatnya, makanya sebagian masyarakat mengoleksi tumbuhan seperti ini. Mungkin selain menjadi tanaman hias, bisa untuk obat-obatan. Melisa, Miss Rafa punya tumbuhan di rumah ini ya. Nah, mamanya pasti suka hobi ya. Hani punya tumbuhan seperti ini kan di rumah? Pasti ada, karena ini sangat terkenal dan sangat mudah didapatkan. Ya, jadi sekali lagi Miss jelaskan manfaatnya untuk obat penyubur rambut, mengobati demam atau tubuhnya panas ya, suhu badan yang panas, kemudian sakit kepala, kemudian gigitan atau sengatan hewan berbisa. Jadi ini manfaatnya sangat bagus ya untuk kesehatan kita ya. Yang terakhir ada lagi namanya tumbuhan kaktus. Pernah dengar nggak tumbuhan kaktus? Ada ya, tumbuhan kaktus seperti ini tumbuhannya. Siapa yang punya tumbuhan seperti ini di rumah? Elson punya ya, seperti ini. Ferdinand punya? Enggak punya. Marcelo, Theodora, Christopher punya tumbuhan seperti ini enggak? Namanya kaktus. Oke, nah sekarang Miss mau jelasin tumbuhan kaktus, tapi Miss suruh baca dulu loh. Darel Pinsiliang, Darel. Ada tumbuhan darat, silakan baca Darel. Darel. Halo Darel. Darel. Ya, Miss. Ya baca. Nggak nampak. Lainnya nggak ada, Miss. Nah, silakan baca. Ada tumbuhan. Nggak ada layar, Miss. Disulang ya. Oke, silakan baca. Layar nggak ada, Miss. Ya. Layar. Nampak layar slide. Tempat layar. Ada tumbuhan. Silakan baca Darel. Ada tumbuhan darat yang dapat hidup di tanah yang tandus. Contoh loh, ada lagi. Silakan. Nah, masih ada seperti ini. Mak, baca. Contoh tumbuhannya adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus menyimpan air di dalam batang. Tumbuhan kaktus memiliki dan berbentuk duri. Oke, terima kasih Darel. Sudah cukup jelas lah ya gambarnya ya. Saya ulang, ada tumbuhan darat yang dapat hidup di tanah yang tandus. Contoh tumbuhannya yang hidup di tanah tandus adalah kaktus. Ini gambarnya. Nah, berduri sih tumbuhannya ya. Jadi tumbuhan kaktus ini mempunyai air yang di dalam batang disimpannya. Nah ya, nyimpannya itu di dalam batangnya itu airnya.
Oke, tumbuhan kaktus ini memiliki daun berduri. Itulah ciri-ciri tumbuhan kaktus. Oke, ini Miss perjelas lagi gambarnya. Karena di buku ada, ya cukup jelas juga ya di buku ya. Nih, segala daunnya itu duri semua. Jadi hati-hati pada saat memegang tumbuhan ini. Oke? Sudah tahu Mile gambar kaktus yang mana? Nih, seperti ini tumbuhannya. Oke? Manfaat tumbuhan kaktus. Nah, ada manfaatnya ya. Yang pertama, kaktus sebagai sumber makanan. Yang kedua, membantu pernapasan. Yang ketiga, membersihkan udara. Yang keempat, meningkatkan fokus. Yang kelima, membantu mencegah penyakit. Yang keenam, memulihkan sakit. Sehingga kalau kita pakai tumbuhan kaktus, sakitnya lebih cepat sembuh. Nah, gitu ya. Ini satu saja. Oke, jadi ada 6 poin manfaat kaktus. Disulangi, yang pertama sebagai sumber makanan. Ya, yang kedua membantu pernapasan, yang ketiga membersihkan udara. Yang keempat meningkatkan fokus. Kenapa, Miss? Meningkatkan konsentrasi. Karena ingat, kalau misalnya kita tidak hati-hati memegang si tumbuhan ini, nanti bisa tersentuh durinya. Makanya harus konsentrasi pada saat merawatnya atau menyiram air. Jangan ceroboh. Karena daun-daunnya ini kan dikelilingi oleh duri. Nah, yang kelima, membantu mencegah penyakit. Yang keenam, memulihkan sakit. Intinya tumbuhan ini bisa untuk obat-obatan. Sebagian masyarakat mengolahnya untuk pengobatan. Ada manfaatnya, begitu ya. Di Serasa setiap rumah juga ada sih tumbuhan seperti ini ya. Oke? Nah, hari ini kita belajar mengenai tempat hidup tumbuhan. Oke? Sebelum Miss akhiri, Miss mau panggil Mile. Mile, kelas 2B. Miss. Mile, coba dengarkan dulu. Miss mau tanya sedikit. Miss ulangi lagi ya. Coba kamu sebutkan contoh-contoh tumbuhan yang hidup di darat. Boleh kamu sebutkan di rumah kamu, bebas ya. Coba kamu sebutkan yang kamu ketahui deh tumbuhan yang hidupnya di darat. Apa saja? Selain wortel. Kenapa? Halo Mile. Mile suaranya kecil banget Mile. Miss ganti ya Mile ya. Miss ganti aja ya. David. David Fritz. David. Yes, Miss. Oke, David. Coba kamu sebutkan contoh tumbuhan yang hidup di darat. Yes, Miss. Tumbuhan pohon mangga, Boleh? pohon rambutan, Boleh? dan bunga matahari, Miss. Oke, boleh ya. Sekarang giliran Theo Raymond. Nah, Theo Raymond. Halo Theo. Theo. Yes, Miss. Theo Raymond, oke. Coba kamu jelaskan. Nah, ini agak panjang ini. Ciri-ciri tumbuhan kaktus. Coba jelaskan ciri-ciri tumbuhan kaktus. Ciri-ciri tumbuhan kaktus. Punya tumbuhan kaktus di rumah, Theo? Oh, Miss. Coba sebutkan ciri-cirinya. Dari gambar udah kita bisa lihat ya. Yang pertama,
Halo, Theo. Bisa jawab, Theo? Ganti Theo ya. Marcelo Tobias. Marcelo Tobias. Oke. Coba kamu sebutkan ciri-ciri tumbuhan kaktus. Nah, gampang ini. Berduri. Berduri. Benar ya. Yang kedua, Hijau. warnanya hijau atau daunnya hijau, batangnya hijau boleh. Apalagi? Hidup di tanah yang Halo. Padang pasir. Hidup di tanah yang tandus. Ya. Hidupnya di tanah yang tandus. Kemudian batangnya ini menyimpan cadangan air. Nah, ya makanya dia bisa bertahan karena di dalam batangnya ini mempunyai cadangan air. Begitu. Oke? Bisa dimengerti? Sudah tahu ya, tumbuhan yang hidup di darat dan tumbuhan yang hidupnya di air. Kalau di air biasanya apa? Tumbuhan apa? Pohon teratai ya, bunga teratai di gambarnya ini. Nah, ini bunga teratai ini hidupnya di air. Oke, dari ini sekian dulu. Sampai jumpa minggu depan. 再见。